Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu BKPSDM Kota Surakarta, yang saya hormati Ibu Irina Natalia Suci Ardila SDR BDN selaku mentor di unit rawat jalan. Pertama-tama mari kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang IGD Lantai 2 Gedung Baru RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Mohon izin perkenalkan diri, saya Rara selaku moderator. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk yang pertama yaitu pemaparan seminar, untuk yang kedua yaitu sesi tanya jawab, kemudian untuk yang ketiga yaitu penutup. Untuk baiklah pengejak acara yang pertama yaitu pemaparan seminar kepada peserta Mas Yoyo Sutriyono ahli media keperawatan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Mentor, Ibu Irina Natalia Suci SDR BDN dan rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baik, di sini saya ingin memaparkan isu optimalisasi edukasi perawatan gips di klinik ortopedi unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoyo Sutriyono, ahli media keperawatan. Saya lahir di Sragen tanggal 10 Agustus 1990. Saya berdomisili di alamat Gadung nanti Gemolong Sragen. Kebetulan saya bekerja di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Lanjut Mas, untuk pengenalan diri sudah cukup. Latar belakang aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil, PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Unit rawat jalan sendiri merupakan bagian terpenting dari sebuah rumah sakit dalam menyediakan layanan berobat yang menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Peran dan tugas perawat di unit rawat jalan yaitu sebagai pendidik atau edukator yang bertugas untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan keperawatan serta praktek kolaboratif, membangun koalisi antar profesi untuk mengoptimalkan hasil dan pelayanan klinis yang diberikan. Dalam rangka penerapan sasaran keselamatan pasien yaitu meningkatkan edukasi ke pasien tentang bagaimana cara perawatan gips pasca pasien tersebut terpasang gips, dengan perawat bertanggung jawab mengedukasi pasien supaya dapat menerapkan perawatan gips yang baik dan benar, supaya tidak menimbulkan komplikasi, salah satunya bisa gatal-gatal, bisa kesemutan, atau mungkin gangguan peredaran darah karena mungkin terlalu kencang pemasangannya. Maksud dan tujuan adanya orientasi P3K yaitu maksudnya memberikan bekal pengetahuan serta sikap perilaku tentang nilai dan etika agar dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas serta jabatan untuk mencapai visi dan misi dan nilai-nilai unit kerja masing-masing. Tujuannya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, mampu memahami
dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Untuk tujuan khususnya menjadikan perawat terampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksanaan orientasi menurut dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang kompetensi P3K. Satu yaitu pembukaan pada tanggal 3 September 2024, MOC melalui LMS Sulawesi dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 9 Oktober 2024. Evaluasi akademik melalui LMS Sulawesi dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2024. Yang keempat yaitu remedial melalui LMS Sulawesi juga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024. Berikutnya yang kelima, orientasi tempat kerja dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21 Oktober 2024. Yang keenam, seminar dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 dan 22 dan 23 Oktober 2024. Yang terakhir, evaluasi pelatihan melalui LMS Sulawesi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2024. Berikutnya, visi dan misi Kota Surakarta. Visi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Berikutnya, keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang selanjutnya, yang keenam yaitu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini gambaran dari Dinas Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadikan kewenangan daerah, dan pembangunan tugas ini meliputi pengelolaan fasilitas kesehatan, program kesehatan masyarakat, pengawasan kesehatan lingkungan, serta pelaksanaan program imunisasi dan pencegahan penyakit. Ini adalah gambaran RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Visinya yaitu RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta adalah menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misi dari RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta yaitu ada 4. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan pelayanan yang bermutu dan tentunya terjangkau. Rencana kerja dan hasil kerja. Masuk ke identifikasi isu. Di sini identifikasi isu ada 3. Yang pertama, belum optimalnya perawatan gips di klinik ortopedi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Karena kurangnya informasi tentang perawatan gips, yaitu pasien kadang ada yang
tidak tahu bagaimana merawat gips. Kadang ada yang merasa gatal digaruk-garuk memasukkan sesuatu ke dalam gips, itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, belum adanya screening kelainan refraksi kelainan gangguan pada anak usia 5-15 tahun di klinik mata unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Penyebab isunya, belum diterapkannya screening gangguan refraksi pada anak usia 5-15 tahun di klinik mata unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Identifikasi isu yang terakhir, yang ketiga, yaitu belum optimalnya screening suspek TB paru di klinik paru unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Penyebab isunya yaitu belum adanya screening suspek TB paru di klinik paru unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Selanjutnya kita masuk ke analisis isu. Identifikasi isunya ada 3 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, belum optimalnya perawatan gips di klinik ortopedi di unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang kedua, belum adanya screening kelainan refraksi gangguan penglihatan pada anak usia 5-15 tahun di klinik mata unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu belum adanya screening suspek TB paru di klinik paru unit rawat jalan RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Di sini dari ketiga analisis isu dan identifikasi isu, dari total penilaian yang saya amati, yaitu yang paling tinggi di nomor 1, yaitu belum optimalnya perawatan gips di klinik ortopedi unit rawat jalan Ibu RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta, yang di sini mendapat nilai 13 yang mendapatkan peringkat 1. Jadi untuk kasus yang saya angkat di sini, yang nomor 1 yang mendapatkan total nilai paling tinggi. Tahapan rencana kerja. Tahapan rencana kerja ada 3. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor tentang optimalisasi edukasi perawatan gips. Yang kedua, tahapannya yaitu merancang, menyusun, dan mengkonsultasikan desain lembar balik tentang edukasi perawatan gips. Yang ketiga, yaitu melakukan edukasi tentang perawatan gips yang baik dan benar di ruang klinik ortopedi unit rawat jalan. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan konsultasi dengan mentor. Ya, mungkin yang terdokumentasi cuma 2, karena konsultasinya enggak cuma 2 kali. Ini adalah kegiatan saya merancang desain lembar balik tentang edukasi perawatan gips yang baik dan benar di klinik ortopedi. Berikut ini jika saya menyampaikan produk lembar baliknya. Dari lembar balik yang pertama bisa kita lihat bersama-sama. Apa itu gips? Gips adalah suatu bubuk atau campuran yang digunakan untuk membungkus secara keras area yang mengalami patah tulang. Mungkin nggak cuma patah tulang, juga ada cedera, mungkin dislokasi, cedera ligamen, dan sebagainya. Untuk yang berikutnya, yang tengah, untuk kondisi apa pemasangan gips itu? Pertama, fraktur atau patah tulang. Patah tulang mungkin yang nggak komplit ya, yang incomplete, jadi patahnya incomplete atau retakan. Yang kedua, untuk perbaikan postur atau koreksi postur tubuh manusia. Tujuan untuk pemasangan gips yaitu pemasangan ini bertujuan untuk menyatukan kedua bagian tulang yang patah atau retak tersebut supaya tidak terjadi pergerakan lebih parah lagi, sehingga dapat menyatukan dan fungsinya pulih kembali secara optimal
kembali sembuh seperti semula. Selanjutnya, bagaimana untuk perawatan gips yang baik dan benar? Untuk perawatan gips yang baik dan benar yaitu ada 4 macam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat gips antara lain, yang pertama, tidak diperbolehkannya merendam gips dalam air. Terus yang kedua, tidak diperbolehkan membentur-benturkan gips ke tembok atau benda lain. Mungkin menempelkan benda asing atau stiker itu juga tidak boleh. Rasionalnya kalau ketika gips itu ditempelkan maka akan ada penekanan pada gips, jadi tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan juga untuk memasukkan benda asing ke dalam gips. Yang terakhir, tidak diperbolehkan mengubah posisi atau kaki yang terpasang gips. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan saya berkonsultasi dengan dokter spesialis tulang, Dr. Sigit Ivan Yudono, di klinik ortopedi tentang produk lembar balik yang saya buat. Selanjutnya ini adalah implementasi ke pasien, edukasi tentang bagaimana perawatan gips yang baik dan benar supaya pasien bisa optimal mendapatkan perawatan gips. Untuk rencana kerja menengah nanti akan dilakukan pada bulan November. Kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan edukasi perawatan gips. Outputnya atau hasilnya berkoordinasi dengan mentor untuk tersusunnya laporan pelaksanaan perawatan edukasi perawatan. Kontribusi tahapan terhadap visi yaitu berorientasi pelayanan, mewujudkan manajemen kesehatan yang bermutu dan prima. Untuk penutupnya, kesimpulan di sini kesimpulannya adalah dengan adanya kegiatan orientasi ini bisa mendapatkan hasil tersusunnya lembar balik edukasi perawatan gips. Optimalisasi edukasi perawatan gips ini juga bertujuan untuk mencegah komplikasi atau keluhan baru dan menambah pemahaman pasien tentang perawatan gips pasca tindakan pemasangan, sehingga pasien merasa lebih nyaman. Hal ini akan berdampak pada kepuasan pasien terhadap pelayanan yang akan meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Untuk syaratnya yaitu bagi pasien yang pertama, setelah mengikuti kegiatan ini mampu menerapkan perawatan gips dengan baik dan benar. Untuk OPD RSUD Ibu Fatmawati, harapan saya dengan pelaksanaan orientasi ini, penerapan edukasi perawatan gips ini lebih dapat lagi diintensifkan lagi, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di rawat jalan dan pasien lebih paham tentang bagaimana perawatan gips yang baik dan benar. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dalam seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etik pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Yayat Sutriyono. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Ibu Irene Natalia Suci Ardila, STRK BDN. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini, pertama-tama selamat dulu kepada Mas Yoyo Sutriyono sudah menyelesaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Syukur semuanya berjalan dengan lancar, mulai dari perencanaan, mulai dari penetapan isu, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja yang sudah dilakukan. Saya apresiasi setinggi-tingginya atas apa yang sudah dilakukan, karena memang mungkin betul yang sudah disampaikan tadi.
saya setuju bahwa mungkin orang awam itu tentang perawatan gips ini memang belum begitu paham, belum begitu tahu. Jadi memang menarik kalau hal ini memang diangkat, dan saya harap memang nanti seterusnya bisa dilakukan di klinik ortopedi ya Mas ya. Memang bisa disosialisasikan lebih banyak, bisa diedukasikan lagi lebih banyak kepada masyarakat agar mengetahui tentang perawatan gips ini. Jadi seluruh rangkaian acara orientasi ini memang sudah berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dan ditujuankan, sehingga didapatkan kesimpulan dan saran yang sudah sesuai yang ditujukan dan dimaksudkan di awal, bahwa memang sebagai seorang ASN itu wajib dan harus mampu mengenal nilai dan etika, nilai-nilai ASN, nilai-nilai ASN berakhlak, di mana yang sudah sesuai dengan maksud dan tujuan tadi. Oleh karena itu mungkin bisa tolong dijelaskan dari kegiatan ini nilai-nilai ASN berakhlak yang mana yang memang dapat diterapkan dalam kegiatan orientasi pada kali ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Apa yang saya sampaikan di sini yang dengan berjudul optimalisasi edukasi, yaitu termasuk apa yang saya sampaikan, yaitu termasuk dalam salah satu atau mungkin dua dari nilai-nilai berakhlak, yaitu yang pertama mungkin masuk ke dalam berorientasi pelayanan, karena dalam berorientasi pelayanan kita bisa memaksimalkan pelayanan prima dengan adanya lembar balik tersebut. Karena mungkin bagi pasien kalau cuma mengedukasi dengan tidak ada media, mungkin kurang paham pasien itu. Yang kedua yaitu nilai ASN yang sifatnya masuk dalam kolaboratif. Kita juga melakukan kolaborasi dengan penanggung jawab dokter ortopedinya, dokter psikit tersebut, melakukan perancangan desain lembar balik tersebut, dan juga kolaborasi dengan mentor dan teman sejawat. Gitu. Terima kasih. Ya baik, ya terima kasih atas jawabannya yang memang saya setuju juga memang kegiatan ini memang harus berorientasi pelayanan dan juga kolaboratif. Memang itu salah satu dari penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, dan memang saya harapkan juga nanti hal ini dapat terus dilakukan, hal ini dapat terus dilanjutkan untuk diterapkan nilai-nilai ASN berakhlak ini di dalam setiap kegiatan kita sebagai ASN di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Irina Suci Ardila STR PDN yang sudah memberikan saran untuk kita semua, khususnya Mas Yoyo Sutriyono. Baik, semoga presentasi hari ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan menjadikan kita lebih kreatif lagi ke depannya, dan bisa memberikan pelayanan yang optimal di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, khususnya di unit rawat jalan. Untuk yang selanjutnya itu acara penutup. Mari kita tutup acara